Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahadal dakhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah 'alaina futuhal arifin wa nawwir basairana bi anwaril irfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Hadirin para jamaah Da'watul Zikri yang dirahmati oleh Allah. Malam ini baca Mi'raj ya. Qissatul Mi'raj, judulnya Qissatul Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait muttaji'an. Baina rajulain in atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar. Fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam fastalquhu ala zahrihi fatawallahu minhum Jibril. Ini tatkala Nabi kita muttaji'an ini berbaring, itija itu berbaring miring ke sebelah kanan. Nah, karena tidur yang bagus itu adalah baring menganan, bukan baring mengiring atau betilungkup. Betilungkup Quran itu tidak bagus. Nah, bagus itu tidurnya Nabi itu adalah beliau akan berbaring berhiring ke sebelah kanan. Tatkala seperti itu, di mana beliau berbaring? Di Hijr Ismail, dekat dengan Baitullah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril, Mikail dan yang lain membawa beliau hingga tiba mereka itu di sumur Zamzam. Kemudian Nabi kita dibaringkan telentang. Nah, ini pemimpinnya ini adalah malaikat Jibril yang melakukan operasi. Jadi melakukan pembelahan. Jadi dada Nabi kita dibelah, tak merasa sakit, tidak mengeluarkan darah, karena dokternya malaikat Jibril. Nah, ini dokter yang luar biasa, kalah dokter yang paling harap, spesialis yang paling bagus di dunia ini kalah. Makanya Isra Mi'raj ini diceritakan oleh Allah dengan kalimat subhanalladzi, kalimat tasbih. Kenapa? Karena dijalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dalam waktu lailan, ay qalilan minal lail, dalam waktu sedikit daripada malam. Artinya bukan semalaman, tapi sedikit daripada malam itu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Pernahkah Masjidil Aqsa? Berapa jauh kira-kira Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Buka ini Google lah. Tetapun lawan yang paling alim di dunia ini lah. Google. Berapa jauh Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Maka ketika Nabi kita menceritakan tentang Isra wal Mi'raj ini, mereka yang dengan pikiran mereka memikirkan, tentu mereka mengatakan ini mustahil. Ini tidak masuk akal. Kami dipercaya katanya. Tapi kalau orang yang menjawabnya dengan iman, hatinya dipenuhi dengan iman, hatinya dipenuhi dengan percaya kepada Allah, percaya apa yang disampaikan oleh Nabi kita, seperti halnya Abu Bakar kalau dia menyampaikan itu Nabi Muhammad, andai kata lebih aneh daripada Isra Mi'raj, saya percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena menjawab Isra Mi'raj itu adalah dengan iman, bukan dengan akal. Nah, jadi kalau lihat kejadian aneh-aneh itu, kita disunahkan membaca subhanallah.
Lapang kena ada melihat yang aneh-aneh. Orang Banjar itu umai-umai, kalau masih dikayak umai-umai aja. Anehnya ya, ada kayak itu bang. Kalinya umai-umai, bahasanya kan harusnya subhanallah. Umai, bukan umai. Umay Sidin. Apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril? Yang beliau lakukan adalah mengambil seumpar daging. Yang di dalam hadis Nabi dikatakan ija salaha ajasadu kulluh wa ija fasada sairu ajasadi kulluh ala wahyal qalbu. Bila dia baik seluruh tubuh, bila dia buruk seluruh tubuh. Nah, ini sebelum Nabi kita berangkat ini dibasuh dengan air zam-zam. Dibuang bagian syaitan hingga tidak bisa syaitan ada di dalam hati baginda Nabi. Setan banyak di hati kita nih. Kalau di dalam hati baginda Nabi tak bisa, karena sudah dibersihkan, disucikan, kemudian dipenuhi hati beliau dengan hikmah, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan yakin, dipenuhi dengan Islam, kemudian ditutup, dicap, dikhatam dengan khatamun nubuwah. Di mana? Ini khatamun nubuwah ini tanda bahwa Nabi kita ini Nabi akhir zaman. Maka tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad di perumahan Nabi Saleh ini, mustahil. Oh, baik kena julak hijau jadi Nabi. Lah Nabi ya ba'di, tidak ada Nabi setelah aku, tapi ada kejadian dulu di Banjar. Jadi Nabi Nasruddin jadi Nabi. Rupanya Nasruddin menerjemahkan la Nabi abadi itu tidak ada lagi Nabi setelah aku Nasruddin. Nah ini salahnya. Maksudnya aku Nabi Muhammad, ini aku Nasruddin. Jangan percayalah kalau ada Nabi. Apa yang dari Nabi Saleh ada yang jadi Nabi? Salah. Tidak ada, ditutup dengan khatamun nubuwah. Hanya sini berangkat. Mestinya kita itu bang, mestinya dah. Aturannya kan ini satu gambaran daripada sebuah perjalanan kita nih. Siapapun kita dan apapun profesinya, kalau didasari hati yang bersih, semuanya bagus. Biar bagian kita tuh di padang duit, gak ada masalah, duit itu aman. Kada bakal hilang duit itu. Tapi kalau udah hati rusak, duit tadi hilangan. Ya kan? Kalau udah hati rusak nih. Tapi kalau hati bagus, biar apapun yang dilakukan oleh orang gak ada masalah. Tapi kalau udah hati rusak, pergi ke undangan, lihat yang buruknya aja dari orang. Ya, orang pakai baju putih salah, orang pakai baju kuning salah, orang pakai sendal selain sebelah salah juga. Dan sebelah ya, ada pun sama sebelah. Dari yang benarnya. Jadi berawal daripada hati yang baik, hendak jadi pedagang yang baik. Hendak jadi pejabat yang baik. Hendak jadi ustaz yang baik. Tidak pun kena sewaktu-waktu halal, sewaktu-waktu haram. Kan ustaz hukumnya main judi apa? Haram. Tapi biar dapat jatah halal. Nah ini. Iya ini. Nah ini hatinya kada bagus, bersihkan hati. Itulah awal bermula daripada berangkat seseorang. Ini gambaran dari sebuah perjalanan hidup kita. Kemudian Nabi kita didatangkan dengan seekor kendaraan yang disebut dengan burak. Burak ini pernah dikendari oleh Nabi Ibrahim. Tapi burak yang dikendari oleh Nabi ini binatang yang istimewa, lain. Dia memiliki pelana, memiliki tali yang terbuat daripada intan dan mutiara. Burak ini kendaraan yang luar biasa. Dia kalau naik gunung, kaki depannya memendek, kaki belakangnya memanjang. Kalau turun gunung, kaki belakangnya memendek, kaki depannya memanjang. Jadi tak ada orang yang tersungsang, tidak ada orang tersungsang. Dan didamai dengan burak karena dia memiliki kecepatan secepat kilat. Kendaraan apa? Pesawat jet
pesawat ultrasonik yang lebih cepat daripada kalah dengan burak masih. Burak nih di mana matanya memandang, di situ udah kakinya menginjak. Nah, makanya burak. Lalu dengan kendaraan itu Nabi kita sampai di satu tempat yang dinamakan Ardan Jata Nahlin, bumi yang memiliki pohon kurma. Jadi ada pohon kurma cukup banyak. Lalu malaikat Jibril nyuruh turun, inzal fasolliha huna, kata malaikat Jibril, turun olehmu wahai Nabi Muhammad di tempat ini dan hendaklah kau sholat sunnah 2 rakaat. Setelah Nabi kita sholat sunnah, malaikat Jibril mengatakan, atadri aina sholaita, apakah engkau tahu wahai Nabi Muhammad di mana engkau sholat tadi? Kata Nabi, tidak tahu saya di mana itu. Maka malaikat Jibril mengatakan, sholaita bi thayyibatin wa ilaihal muhajirah. Tempat itu namanya Thayyibah, dan kepada tempat itulah engkau nanti akan hijrah, akan pindah. Maka tempat itu di kemudian hari disebut dengan Madinah. Nah, ini orang dulu kalau mereka bikin rumah, sebelum rumah itu ditempati ada sembahyang hajat, ingat. Jadi undang orang sembahyang sunnah, baca yasin, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, baru makan. Nah, orang dulu ini luar biasa, mungkin mengambil hikmah dari ini. Sebelum tempat itu ditempati supaya barokah, dikerjakan sholat berjamaah, dikerjakan sholat sunnah, dibacakan yasin, dibacakan doa, supaya apa? Supaya menempati ini barokah. Hidupnya tenang, laki bini rukun. Tapi kalau langsung masuk aja ini bisa berkelahi harus lagi bini cangkir pecahan, piring habisan, apa? TV habis dilempar, jangan dilempar TV, berikan ke tetangga. Kalau berkelahi. Ini satu gambaran supaya rumah tangga kita tuh barokah. Mulai dengan yang baik. Mulai baru malam dipindah, udah ribut dah. Orang pindah ribut baca yasin, ini ada ribut membacain macam-macam. Apalagi kalau diadakan lomba main kartu, kan ada bagus selalu nih. Rumah hanya pindah, harus dibacakan yasin, harus sembahyang sunnah 2 rakaat, harus ada kegiatan yang bagus-bagus di tempat itu. Ini ada buktinya. Kemudian Nabi kita sampai lagi ke tempat yang disebut dengan Madian. Disuruh lagi singgah di situ. Disuruh lagi sholat sunnah di situ. Tahukah engkau tempat apa itu? Kata Nabi, kada tahu tempat apa. Itu adalah kita tadi berada di pohonnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah bernaung di bawah pohon. Tempat itu disebut dengan Madian, pohonnya Nabi Musa. Bukan tempat itu aja, disuruh singgah lagi di mana? Tur Saina, Bukit Saina. Bukit Saina itu tempat Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Jadi Nabi Musa ini tak sanggup dia ketemu dengan Allah, tak sanggup. Yang sanggup hanya Nabi Muhammad. Kesanggupan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa takliman, sampai cuma berkata-kata dengan Allah. Lalu beliau singgah lagi di Baitul Lahim. Baitul Lahim ini apa? Tempat kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, di sini apa maksudnya? Maksudnya apa nih? Setiap tempat bersejarah disuruh singgah, disuruh sholat sunnah. Ini satu gambaran lawan kita juga nih. Kadang-kadang kita dalam perjalanan itu singgah di masjid, singgah di langgar, singgah di musola, tapi apa ya? Numpang kencing, sembahyang sunnah lah, ada. Nah, ini kada bagus. Orang numpang kencing, berwudu 2 rakaat sembahyang sunnah, masukkan ke celengan. Semudah-mudahan ini jadi saksi nanti pada hari kiamat. Ini kada singgah, numpang kencing, singgah, numpang kejar malaikat. Kapan kamu sembahyang sunatnya kencing, harus catatannya kencing. Nah itu ya Pak. Tapi ada kotak amal. Tapi gerunung buatinya.
Wa bainama huwa yasirun 'alal buraq. Setelah itu berangkat, tak lama setelah berangkat itu itra'a ifritan minal jin yatlubuhu bisu'latin min narin. Tiba-tiba ada jin ifrit yang mengikuti bawa api, mengikuti perjalanan Nabi. Lalu ujar malaikat Jibril, wahai Nabi Muhammad, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qataltahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra lafaihi. Andakah engkau kuajarkan beberapa kalimat yang apabila engkau baca kalimat itu, jin itu akan mati, apinya padam, dan dia tidak akan mengikuti kita lagi. Ini bacaannya. Maka jalla Rasulullah, bala ya wahai malaikat Jibril, apa amalannya untuk memadamkan, mengalahkan jin ifrit gitu. Maka bacaannya jalan Nabi, jalan malaikat Jibril, a'udzu biwajhil karim, a'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yunzalu minas sama wa min syarri ma yu'raju minha wa min syarri ma zar'a fil ardi wa min syarri ma yukhraju minha wa min fitnatil lail wan nahar wa bi tawarikil laili wan nahar illa tarikan yatruku bi khairin ya rahman. Ini bacaannya panjang deh, pada hafal. Cuma ada mirip dengan bacaan kita, a'udzu bi kalimatil hitam min syarri ma khalaq. Ada yang mirip. Aku berlindung kepadamu hai Allah dengan kalimatmu yang maha sempurna. Cuma jin itu dia biasanya akan hilang kalau diminumi kopi. Orang kalau kerasukan jin enggak, ajan kan bagus kalau diajanakan, tapi kalau diminumi kopi bisa cepat keluar. Karena ujar perguruan, ujar guru di Pemanggi, pernah di Pemanggi itu santri kerasukan, bacakan ayat kursi, malah hebat lagi jin yang baca ayat kursi. Kenapa? Jinnya lebih lawas mondok di situ. Jinnya lawas mondok. Bacakan macam-macam, harta izinnya. Lalu ada inisiatif, tawari Anda kopi kah? Minum kopi, sadar, hilang jinnya. Kopi, ya sama dia. Ada kisah kopi itu ada. Di Hadramaut itu ada yang nama kampung Mahab, nama kampungnya Mahab. Jadi di kampung itu anak-anak itu sering dicuri oleh jin. Jadi setiap anak kecil dibawa oleh jin. Orang dulu sering kalau curi jin itu pakai pukulan tampian beras tuh. Janganlah keliling-keliling. Banyak dulu di sini, banyak anak-anak disembunyikan oleh jin. Dan di kampung Mahab itu tidak akan dikembalikan oleh jin kecuali kalau sudah tua. Jadi dari anak-anak sampai tua baru dikembalikan, sampai pikun dah. Udah ingat lagi orang tua kampung apa? Lalu mereka masyarakat ini datang ke seorang ulama yang bernama Syekh Ali bin Umar Asy-Syatiri. Jadi datang ke ulama minta doa, minta amalan bagaimana supaya menolak jin. Beliau ini karena beliau kurang tahu, lalu beliau masuk khalwat. Orang khalwat itu di kamar, tidak boleh ada cahaya masuk, minimal khalwat itu 3 hari atau 7 hari atau 30 hari, yang kalau dijumlah 40 hari. Jadi Syekh Ali bin Umar ini 40 hari masuk kamar tanpa keluar kecuali kalau sholat berjamaah baru keluar masuk. Karena keluar sholat aja. Nah di dalam 40 hari itu beliau bermunajat kepada Allah, berdoa supaya ditunjukkan amalan apa kira-kira untuk menolak jin ini. Di dalam khalwatnya itu pas hari yang ke-40 Nabi kita datang. Karena seorang wali itu syaratnya harus yaqadzah dengan Nabi, harus ketemu dengan Nabi secara jaga. Dengan aulia itu itu amun belum ketemu dengan Nabi secara jaga itu belum wali lagi. Kalau sekedar mimpi belum. Tapi kalau mimpi itu kan syukur sudah. Karena ujar Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bermimpi dengan aku,
maka mimpinya itu benar. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa diserupakan, tidak bisa setan menyerupai Nabi Muhammad. Syukur sudah, kalau kita bermimpi dengan wali itu belum tentu. Kalau kita bermimpi dengan wali itu belum tentu beliau. Kalau beliau wali tadi datang ke dalam mimpi kita, dia menyuruh sesuatu yang baik, berarti betul. Tapi kalau dia menyuruh sesuatu yang salah, itu tidak benar. Karena wali itu tidak akan merubah kebiasaan sini di waktu hidup. Datang kita ketemu Abah Guru Sekumpul, umpamanya Jersiden, amalkan ini. Baca Ratibul Hadid atau baca ini, itu berarti bujur Jersiden. Tapi kalau kita mimpi wali suruh nimbat nomor, kan ada bujur itu. Malam ini dia besok maghrib 1, 2, 3 masih ada nomor, masih lah. Nomor putih masih lah. 1, 2, 3, 4 ya. Ada lagi yang canggih lewat HP, yang canggih. Kisah bubuannya Jepang, judi lewat HP, lagi lah. Itu lain wali. Tapi kalau mimpi Rasulullah itu benar. Tapi kalau orang aulia dia harus yaqadzah, ketemu secara langsung, waktu jaga, waktu bangun, waktu sadar Nabi kita datang. Pernah nggak ketemu Nabi dah dalam mimpi? Nah, orang hendak ketemu Nabi dalam mimpi itu satu berwudu, udah berwudu aja. Sunnah Nabi dikerjakan, sudah sunnah Nabi, salawatan, sudah salawat. Kaguringan mah bagus lah. Amun bentar banyak pulaunya, ada mau datang Nabi. Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, ada mau datang begini Nabi. Nggak mau. Nah, jadi seorang wali itu bukan sekadar mimpi dia ketemu Rasulullah di waktu jaga. Nah, orang ini Syekh Ali bin Umar ini ketika pas 40 hari datang Nabi, bawa apa? Bawa setandan kopi. Dia lalu Syekh Ali mengatakan, ya Rasulullah, apa ini? Ini kata beliau, kahwa, kopi. Engkau tanam di sudut-sudut desa di sini, dan bijinya engkau jadikan minuman. Kau tumbuk jadikan minuman. Setelah itu tak ada lagi orang diculik jin, aman daripada gangguan jin. Nah ini kisahnya nih, kisah kahwa tadi. Coba panggillah kalau orang masa depan tawarin hendak kopi, hendak minum aja. Kopi itu ya, silakan. Silakan. Kopi bujur, bahkan disuruh dong. Abah Guru Sekumpul nyuruh tuh minum kopi, jangan kali minum kopi. Ikan langsung kopi deh sampai. Nah jadi jin ibrit datang mengganggu. Begini. Nah kemudian lalu mereka berjalan lagi hingga mereka melewati satu kaum, yang kaum itu menanam hari ini, wayasuduna fi yaumin, panen hari ini. Jadi habis tanam panen, habis tanam panen. Wa kullama hasadu ada kamakan, ketika habis dipanen, nanam sekali aja. Nanam hari ini panen, habis dipanen tumbuh lagi. Diambil lagi, tumbuh lagi. Nabi kita bertanya, ya Jibril, siapa mereka itu? Malaikat Jibril mengatakan, haula'il mujahiduna fi sabilillah. Mereka itulah mujahid fisabilillah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Tuda'afu lahumul hasanatu bisab'i mi'ati dikfin. Mereka itu dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang mereka berikan Allah Ta'ala ganti. Kita berjuang di jalan Allah ini macam-macam. Ada yang dengan tenaga, ada yang dengan pikiran, ada yang dengan harta yang mereka berikan di jalan Allah, semuanya itu diganti. Termasuk yang kita berikan dan perayaan Isra Mi'raj kena. 10 kotak yang berikan, ada masalah gantinya kita berlipat ganda. Habis dia menumpuki kotak dengan kotak nasi kan, ini 10 kotak waktu di dunia. Tanam 10, tumbuh, panen. Datang lagi panen, karena kotakan ngomong gue siap-siapin hari kiamat. Oleh karena itu bagus-bagus kotaknya. Enaklah buat nasi kotaknya bagus-bagus. Supaya apa? Supaya yang dipanen itu bagus. Nah, yang ada lagi yang bagus ini kisahnya adalah ketika Nabi kita mencium bau harum, maka Nabi kita mengatakan, maha jiraihah, bau apa ini? Bau harum apa ini?
Lalu malaikat Jibril mengatakan ini bau harum berasal daripada perempuan tukang sisir daripada anaknya Fir'aun. Jadi anak Fir'aun tuh ada tukang sisirnya. Ketika itu jatuh sisir, dia mengatakan Bismillah ta'is Fir'aun, dengan nama Allah binasa Fir'aun. Ujar anak Fir'aun, ada Tuhan selain abahku, karena Fir'aun itu Tuhan. Lalu Masitah ini mengatakan, iya kata Masitah, ada Tuhan selain Abah Hikam. Abah Hikam itu lain Tuhan. Abah Hikam itu manusia. Ada Tuhan selain abahmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Fir'aun diberikan kabar kepada Fir'aun, dihukum Masitah. Dihukum Masitah apa? Disediakan minyak panas, disuruh nyemplung ke situ. Awalnya Masitah ini awalnya ragu. Kenapa? Masitah punya bayi yang digendong. Masitah ragu, terjun kada kasihan dengan anak. Tapi ternyata anaknya Masitah dengan izin Allah, dia berbicara sekalipun masih halus, sekalipun masih kecil, terjun aja ke bapak dalam memperjuangkan iman. Nah, di sini para ulama mengatakan ada beberapa bayi yang bisa bicara. Nah, ada beberapa bayi yang bisa bicara. Mungkin kita sambung di pertemuan kita yang akan datang. Ada sekitar 9 bayi yang pernah bicara dalam sejarah Islam, termasuk Maryam. Maryam itu umur 2 tahun bicara lima. Jadi yang dalam Quran yang dikatakan qala ya Maryamu anna laki hadza, qalat Maryam huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, di mana kau dapatkan makanan ini? Maryam dengan tegas menjawab, makanan ini bersumber datangnya daripada Allah. Ulama mengatakan umur Maryam 2 tahun. 2 tahun. Nah, 2 tahun itu masih kita 2 tahun bisa bicara dah dengan tegas. Nah, itu Fatihah. Kita doakan mudahan Pak Yardin sekeluarga dikabulkan hajat, dimurahkan rezeki, dan kita bertahan pun demikian amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaiji dunya wa akhirah ya laqad illa qadaitaha ya arhamar rahimin, khususan di hajati akhina muqayyad ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan lidal maghfiratan ba'da Allahumma hawwin 'alaina bi sabratil makrajatan min nar fadli sabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.